Di hadapan Deddy Corbuzier, Hotman Paris jujur soal tawaran menggiurkan jadi kuasa hukum Verdi Sambo. Akui sudah deal harga batal gara-gara satu hal. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea buka suara terkait penolakannya menangani kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sebagai kuasa hukum tersangka Verdi Sambo pada 20 September 2022. Adapun penolakan menjadi menangani kasus yang melibatkan Verdi Sambo sebagai tersangka itu dikatakan langsung Hotman Paris saat jadi bintang tamu di acara podcast Close the Door, acara yang dipandu oleh Deddy Corbuzier. Menurut Hotman Paris Hutapea, salah satu kasus terbesar yang pernah ia tolak adalah kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Verdi Sambo sebagai tersangka. Kasus Sambo Verdi Sambo saat itu, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo meminta saya untuk menjadi kuasa hukumnya, kata Hotman Paris di hadapan Deddy Corbuzier pada 20 September 2022. Tak hanya itu, kata Hotman Paris, saat itu tersangka kasus pembunuhan Brigadir J lainnya yakni Putri Chandrawasih, istri Verdi Sambo itu pun menginginkan Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukum. Katanya Ibu VC juga maunya Hotman Paris jujur. Saya sudah sempat bilang iya dan harganya pun sudah disepakati, kata Hotman Paris. Adapun Deddy Corbuzier sempat agak kaget mendengar jawaban Hotman Paris itu. Oh, jadi Bang Hotman sudah sempat bilang iya, tanya Deddy. Pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Hotman Paris. Tapi sebelum saya bilang iya, saya 3 hari nggak bisa tidur, kata Hotman Paris. Selain itu, Hotman Paris pun sempat berdiskusi dengan sang istri terkait adanya penawaran dari pihak Verdi Sambo untuk menjadikannya sebagai kuasa hukum. Begitu saya bilang sama istri, iya saya cerita. Istri saya bilang enggak boleh, beneran. Istri saya langsung ngamuk, kata Hotman Paris. Tak hanya itu, dia pun mendapat penolakan dari sang anak karena bercerita bahwa dia ditawari untuk menjadi kuasa hukum Verdi Sambo. Saya langsung diamuk sama si Frank. Emang bapak kurang uang? Istri marah, anak marah, sedangkan netizen banyak meminta saya menjadi kuasa hukum Baradae, Richard Eliezer, dan almarhum Brigadir J, katanya. Menurut Hotman Paris, di satu pihak profesi pengacara ada bukan hanya untuk membela orang-orang bersih. Namun kata Hotman Paris, pengacara itu ada untuk membela orang mendapat putusan sesuai perbuatan. Kalau Sambo, dia akan sudah mengakui perbuatannya memerintahkan penembakan, berarti Verdi Sambo sudah kena 338 pembunuhan biasa, kata Hotman Paris. Menurut Hotman Paris, saat itu dia sempat mengiyakan tawaran untuk menjadi kuasa hukum Verdi Sambo bukan karena nilai uang yang ia tawarkan dan disepakati. Namun kata Hotman Paris, dia sudah mendapat data dari tim kuasa hukumnya. Saya sudah dapat data dari tim kuasa hukum bahwa ada arahan seolah-olah ini bukan pembunuhan berencana. Spontan karena begitu, si Ibu VC pulang dari Magelang. Dia cerita apa yang dia alami di Magelang. Ini menurut hasil keterangan dari para ajudan di BAP, bukan hoax menyebut bahwa Irjen Verdi Sambo itu menangis, kata Hotman. Kalau seorang jenderal menangis, kata Hotman Paris, ada kejadian yang menyakiti hati. Verdi Sambo menangis lalu emosi, habis itu nggak nyampe beberapa menit dipanggil almarhum J ke rumah dinas dan terjadilah penembakan, kata Hotman Paris. Hotman Paris mengatakan keterangan bahwa Verdi Sambo tersulut emosi akan digunakan untuk tim kuasa hukum sebagai pembelaan bahwa penembakan Brigadir J bukan sebagai pembunuhan berencana. Tak hanya itu, bagi seorang yang berprofesi sebagai pengacara, membela kasus seperti kasus Verdi Sambo itu merupakan dream case. Dream case karena mendapatkan perhatian nasional akan setiap hari nama kamu di media, kata Hotman. Kasus pembunuhan Brigadir J Nofriansah Yosua Huta Barat dan Brigadir J pelan-pelan mulai terungkap. Namun tak dipungkiri terdapat banyak drama dan kasus pembunuhan yang melibatkan 5 tersangka yakni Verdi Sambo, Rizky Rizal Bribka, RR, Richard Eliezer, Putri Chandrawasih, dan Kuat Makruf.